Halo sahabat dengar cerita, sebelum admin membacakan ceritanya buat kamu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Sehelai sarung warna merah hati untuk Murni. Satu cerita pendek karya Eli Suryani. Sudah lebih 1 jam Lim duduk di dekat jendela. Ia duduk bersimpuh pada sebuah lemari yang pintunya terbuka. Kadang cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela mengenai wajahnya. Kadang cahaya itu luput dari wajahnya ketika angin menggerakkan jendela, sehingga daun jendela sedikit menutup. Wahai, apalah laku si Lim ini? Entahlah, sejak tadi ia duduk bersimpuh memandangi lemari yang terbuka di dekat jendela ini. Jendela tua warna hitam pekat dari kayu tembesi. Lemari peninggalan nenek yang sebagian pinggirannya ada uliran aneka goresan, sebab telah sering dibuka dan ditutup berpuluh-puluh tahun. Lim kembali memandangi lemari itu. Matanya menukik pada isi benda-benda di dalam lemari itu. Menukik pada baris kedua setelah baju, yaitu tumpukan kain. Kain-kain yang disusun dan dilipat dengan rapi. Sebuah kain warna merah hati telah menahan perhatiannya hingga ia pandangi lekat-lekat berkali-kali sejak tadi. Sesekali matanya tertutup sambil ia berpikir, entah memikirkan apa. Lim, mak bawa kain ini ke penjahit ya, ujar ibu Lim suatu hari. Buat apa mak? Ih, dasar anak bujang, mana tahu kau. Kain ini harus disambung supaya menjadi sarung. Harus diberi lapisan dalam supaya tidak menerawang. Diberi pinggiran bordir warna emas. Biasanya mak kasih pula tali ikatan supaya mudah menggunakannya. Tenang saja anakku, mak akan buat kain ini menjadi makin cantik dan istimewa, sambung ibu Lim. Lim hanya mengangguk. Hari ini telah lebih sebulan pula percakapan Lim dan ibunya. Mata Lim kembali menukik pada kain warna merah hati itu. Diambilnya perlahan dari tumpukan, lalu dibukanya dengan membeberkan kain itu di lantai. Kain telah disambung hingga menjadi sarung yang siap untuk dipakai. Ada selendang dengan pola tenun dan warna yang sama dengan kain. Dalaman kain dibuat dari katun tetoron warna senada. Talinya begitu juga. Rapi pula talinya. Ada bordir emas yang indah pada ujung bawah kain. Di bagian atas kain, sudut dekat tumpal telah dibordir beberapa huruf membentuk nama Murni. Memang kain ini kain sarung yang cantik dan istimewa. Tak sia-sia punya ibu yang super teliti dan cerewet. Lim membatin sendiri. Maka, kenapakah kain sarung warna merah hati dengan bordiran nama Murni ini ada dalam lemarinya? Tidak jelas. Hanya waktu yang bisa menjawab.
Angin yang masuk ke jendela seperti tahu bahwa lelaki muda bernama Lim yang sedang gundah itu membutuhkan kesejukan. Ia berhembus lembut kepada lelaki muda itu. Beberapa minggu sebelum percakapan Lim dan ibunya, Murni, selain mahar sesuku emas, apalagi yang kau pinta? Tanya Lim pada Murni saat dia mendatangi gadis itu ke rumah bibinya. Murni memang tinggal bersama bibinya di kota tempat ia bertugas menjadi guru. Begitu pula Lim yang bekerja baru 3 bulan ditugaskan di kota kecamatan itu. Tulung Selapan, kota kecamatan di mana Lim dan Murni bertemu. Kain songket saja, Kak. Warna apa? Terserah kakak. Lim yang memilihkan warna merah hati saat ia dan ibunya mencari kain itu di Pasar Kito, Ilir Barat Permai, kawasan pertokoan di dekat Ramayana, Palembang. Lalu ibunya membawa lagi kain sarung itu ke penjahit langganannya. Sebulan setelah kain sarung songket merah hati itu dijahit, tiba-tiba wabah itu datang. Wabah pandemi corona yang meluluh lantakkan banyak kehidupan di mana saja. Bahkan rencana kehidupan Lim yang sedang ia rencanakan akan dibangun bersama kekasihnya Murni. Tanpa bisa ia mengerti, tiba-tiba wabah datang. Orang-orang menyebutnya wabah corona. Berita di televisi dan koran menyebutnya sebagai penyakit COVID-19. Lim menyadari bahwa ada aturan dan himbauan pemerintah agar orang-orang membatasi pergerakan. Orang diminta berdiam di rumah saja untuk memutus penyebaran penyakit itu. Orang-orang dilarang berkumpul, pesta dan resepsi dilarang. Pun orang-orang yang akan menikah diminta menunda pernikahannya. Bahkan pendaftaran ke kantor urusan agama dibatasi sejak tanggal 1 Mei lalu. Beberapa saat setelah pembatasan keluar rumah itu semakin gencar, Lim kembali menelpon Murni. "Kapan kakak kesini lagi?" Suara halus perempuan muda terdengar sayup. "Entahlah Murni, kita tunggu saja dengan sabar hingga wabah ini selesai." Hening. Kedua orang yang sedang bercakap-cakap wajahnya lesu. "Kenapa harus bulan ini, Kak? Kenapa wabah ini harus tiba seperti ini?" Suara halus perempuan muda itu terdengar lagi. "Entahlah Murni, kita berdoa dan bersabar saja." Suasana hening kembali. Lalu percakapan itu usai saat keduanya berpamitan dan Lim yang menelpon mematikan telepon genggamnya. Itulah percakapan antara ia dan Murni, kekasihnya. Hampir sebulan lalu, rasanya masih terngiang dengan jelas di benaknya bagaimana lirih suara kekasih. Kain sarung warna merah hati ini membuat ingatannya pada Murni semakin kuat. Menguat sekaligus membuatnya sedih teringat rencana mereka yang tertunda. Lim hanya bisa berdoa dan bersabar.
Murni telah ia pinang secara langsung kepada orang tuanya. Kedua keluarga Lim dan Murni pun telah berkenalan. Rencananya, bulan lalu ia akan datang bersama orang tuanya ke rumah Murni. Kedatangan yang bukan sembarang datang. Datang untuk membawa seserahan sekaligus langsung menikah, mengingat rumah keluarga Murni jauh di pelosok sekali. Betapa tidak harus ditempuh dengan naik speedboat 3 jam dari Tulung Selapan baru akan tiba. Sedang sinyal telepon saja kadang ada, kadang tidak. Inilah alasan kenapa kain sarung songket warna merah hati ini masih ada padanya dan belum jadi ia bawa kepada Murni kekasihnya. Kain sarung songket warna merah hati itu kembali ia pandangi lekat-lekat. Semakin dipandangi, semakin membuatnya lirih. Jika saja angin tadi tidak bertiup, mungkin gundahnya akan menjadi-jadi. Tetapi sebab kekuatan angin yang lembut dan kekuatan cinta dan doa seorang ibu, Lim pun bangkit. Sudahlah nak, bersabar saja. Tanpa ia sadari, ibu Lim telah berada di belakangnya sambil mengambil kain sarung songket warna merah hati itu. Tak ada yang bisa mengubah qada dan qadar. Bila kain sarung songket warna merah hati ini memang ditakdirkan menjadi milik Murni, pasti akan menjadi miliknya. Jika kesempatan dan waktunya kata Allah telah tiba, kita akan mengantarkan kain ini padanya. Anakku, jodoh itu rahasia Allah. Wabah corona ini hanya menguji kesabaran kita, kesabaran kalian. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Mak pun berdoa supaya kalian bisa segera menikah. Lim hanya mengangguk. Angin di jendela kamar Lim kembali bertiup. Kali ini sejuknya terasa semakin menjadi-jadi. Sejuk yang berisi kasih sayang rasanya. Rasa itu membuat Lim bangkit dari duduk bersimpuhnya di lantai kamar. Kain songket warna merah hati kembali ia masukkan ke dalam lemari. Seusai itu, Lim memandangi jendela kamarnya yang terbuka. Ah, matahari telah setinggi pohon kelapa. Hari telah menjadi siang. Sehelai sarung warna merah hati